sahibiha. Siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mengenali wadahnya dan tali pengikatnya, wadah penutupnya dan tali pengikatnya. Jika datang pemiliknya, maka hendaknya dia memberikan itu kepada pemiliknya. Kalau tidak datang pemiliknya, maka hendaknya diumumkan selama 1 tahun. Setelah itu, dia boleh mengalokasikan atau manfaatkan barang tersebut walaupun untuk dirinya. Dan dia harus menyerahkan barang tersebut kalau memang datang pemiliknya. Dia harus mengganti barang tersebut kalau datang pemiliknya. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau kita menemukan barang temuan apapun, hendaknya kita mengenali wadahnya atau tali pengikatnya. Ini zaman dulu ya, zaman dulu itu biasanya barang-barang berharga itu dimasukkan kayak dalam botol, lalu ditutup sama kulit, setelah itu diikat oleh tali. Nah, maka kalau misalnya kita menemukan suatu barang, kenali penutupnya sama tali ikatnya, supaya nanti kalau ada pemiliknya tahu, kamu kehilangan barang ya, seperti apa wadah penutupnya, seperti apa tali ikatannya. Nah, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita bisa umpamakan seperti apa warnanya, atau mungkin kalau misalkan dompet kulit warna apa, mereknya betul, atau sletingnya modelnya bagaimana gitu, atau kalau HP casingnya seperti apa misalkan. Ya, jadi disesuaikan dengan zaman ya, karena zaman dulu cuma begitu. Kalau zaman sekarang kan lebih canggih, maka kita harus mengenali secara detail. Karena kalau model apa, HP-nya merek apa, ini banyak. HP merek Samsung modelnya banyak, A54, M53, jelaskan itu. Nah, kita kenali barang tersebut, wadahnya, tali pengikatnya. Nah, kalau pemiliknya datang, hendaknya diserahkan. Jadi kalau kita menemukan barang, contohnya HP, kita udah kenali casingnya apa, mereknya apa, warnanya apa, modelnya seperti apa. Setelah kita ambil, ternyata ada orang yang melihat kita, oh itu HP saya. Atau dia bertanya kepada kita, kamu menemukan HP ya? Kita tanya, HP apa yang kamu HP kami yang hilang itu? Oh, casingnya begini, mereknya begini. Serahkan. Nah, ini kalau pemiliknya datang. Kalau tidak, maka diumumkan 1 tahun. Diumumkan 1 tahun ini di tempat-tempat orang banyak berkumpul. Misalkan di pasar, di pintu masjid, misalkan, atau di luar lah, nggak masjid. Di pintu, misalkan tempat pertemuan, dan balai misalkan dan semacamnya, atau sekolah mungkin. Nah, ini kalau diumumkan selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun ternyata tidak ada juga yang mengaku, maka barang tersebut boleh dipakai oleh yang menemukannya. Tapi kalau datang pemiliknya harus diganti. Misalkan barangnya udah rusak sama dia pakai HP sampai rusak, datang pemiliknya, kamu yang nemukan HP Samsung model begini-begini. Oh iya, oh ini udah saya pakai, ini rusak, kembalikan gitu. Enggak ya, harus diganti sebagaimana ketika dia menemukan barang tersebut. Kalau waktu menemukan barang tersebut HP-nya utuh, tidak ada yang rusak sama sekali, maka seperti itulah dikembalikan, apa ya. Jangan sampai udah dipakai, udah copot ini, copot itu, dikembalikan. Nah, yang seperti ini tidak layak ya. Ini yang pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, dan sudah kita singgung juga hukum mengumumkan di sini, menemukan lalu mengumumkan. Ini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, istihbab, mustahab, dianjurkan, artinya tidak diwajibkan. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Kalau kita nemukan langsung diumumkan. Tapi yang benar ini tidak wajib ya, dianjurkan ya. Karena apa? Dalam rangka menjaga hak seorang muslim. Kan ini barang seorang muslim, kalau misalkan hilang ya, kita kan dianjurkan menunaikan atau istilahnya menjaga harta seorang muslim. Maka kalau kita menemukan hendaknya diumumkan.
Tapi ini tidak wajib, ini mustahab, dianjurkan, atau istilahnya sunnah lah kalau bahasa fikihnya. Nah, ini disunahkan kalau kita menemukan barang temuan kita umumkan. Nah, ini pun tapi sunnah di sini dengan syarat dua. Kita orangnya amanah, kedua kita mampu untuk mengumumkannya. Dua syarat nih, amanah dan mampu mengumumkannya. Kalau kita merasa diri kita tidak amanah, seringnya kita misalkan dapat titipan orang dipakai sama kita, seringnya begitu. Maka kalau kita modelnya begitu, jangan ketika menemukan, wah nanti saya umumkan, jangan, nanti seringnya kita pakai rusak. Bagusnya dialihkan kepada orang yang amanah, ya. Ini pertama. Kedua, mampu untuk mengumumkan. Karena setelah menemukan, nggak cukup dijaga saja, harus diumumkan. Maka kalau kita merasa tidak mampu, waktu saya sibuk untuk dagang, waktu saya sibuk untuk kerja, waktu saya sibuk untuk urusan lain, saya tidak punya waktu untuk mengumumkan di sini dan situ selama setahun, bayangkan. Bukan cuma 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Makanya kalau kita merasa tidak mampu, sebaiknya tidak usah ambil barang teman tersebut, tapi serahkan kepada orang yang amanah dan mampu, atau serahkan kepada pihak yang berwajib. Contohnya apa? Polisi misalkan, atau apalah. Polisi kan? Kosan di sini. Serahkan kepada polisi. Nah, biar polisi yang ngurus itu ya, kalau ada barang kehilangan. Nah, itu Bapak ya, itu poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Soalnya jelas ya, nggak ada masalah yang lewatkan. Intinya kita kalau menemukan barang, kenali barangnya, lalu umumkan setahun. Kalau sudah setahun tidak ada yang ngaku, kita bisa manfaatkan itu. Tapi kalau sudah dipakai mengalami kerusakan, lalu datang pemiliknya, kita harus menggantinya. Dan hukum mengumumkan penemuan ini mustahab ya. Mustahab, disunahkan, dianjurkan, dan ini bagi yang mampu dan amanah. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk sekarang pembahasan baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, waluqatatu Makkata asyaddu ta'rifan min ghairiha. Barang temuan yang ada di Mekkah ini lebih ditekankan untuk diumumkan dibandingkan selain Mekkah. Barang temuan yang ada di kota Mekkah ini lebih ditekankan untuk diumumkan dibandingkan barang temuan di luar kota Mekkah. Mekkah ini kota suci ya. Jadi kalau ada orang, tadi kan kita bahas kalau misalnya kita di sini nih ada barang temuan, kita menemukan HP, maka kalau kita sanggup untuk mengumumkannya dan merasa amanah, kita umumkan. Ini di Siberut. Terus kalau di Mekah, apalagi ya, artinya lebih ditekankan kalau di kota Mekah, di tanah suci. Kenapa demikian? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sini kita baca keterangannya. Wa amma kaunu luqatati makkata ashadda ta'rifan min ghairiha falima thabata fi sahih annaha la tahillu luqatatu makkata illa li mu'arrifin ma anna ta'rifa la budda minhu fi luqatati makkata wa ghairiha. Adapun barang temuan di kota Mekah lebih ditekankan lagi untuk diumumkan dibandingkan selain kota Mekah, karena itu berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ada keterangan dalam hadis Sahih Bukhari tidak boleh, tidak halal barang temuan di kota Mekah kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya. Padahal mengumumkan barang hilang ini harus dilaksanakan baik di kota Mekah maupun selain kota Mekah. Ya, di sini mungkin kalau Imam Asy-Syaukani menyatakan la budda, mesti. Berarti Imam Asy-Syaukani berpendapat mengumumkan hukumnya apa? Wajib sepertinya, Allahu a'lam. Kalau dari lahir perkataan beliau, Imam Asy-Syaukani berpendapat wajib. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat mengumumkan barang hilang itu sunnah, mustahab, dianjurkan. Nah,
kita kembali lagi, kata Imam Syaukani, kenapa barang temuan di Mekah lebih ditekankan untuk diumumkan dibandingkan selain kota Mekah? Karena tadi ada hadis tadi. Dalam hadis sebutkan la tahilu luqatatuhu illa limu'arrifiha. Dalam hadis Sahih Bukhari, tidak halal barang temuan di kota Mekah kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya. Nah, ini Bapak, artinya kalau kita nih misalkan ke tanah suci, kita menemukan ada tas di situ. Tas siapa ini? Nggak usah kita ambil. Kalau kita tidak mau mengumumkan, jangan ya. Atau misalnya kita pindahkan kemana, jangan ya. Biarkan di tempatnya. Kecuali kalau kita mengumumkannya. Kapan? Setahun, tidak selama-lamanya. Maka kalau di Mekah beda dengan di Indonesia ya. Kalau Indonesia kita nemukan, ini kan sampai 1 tahun kan. Kalau 1 tahun tidak ada yang ambil, kita bisa manfaatkan. Nanti kalau udah 2 tahun, 3 tahun datang pemiliknya, kita kembalikan. Ini di Indonesia atau di luar Mekah. Tapi kalau di kota Mekah nggak boleh. Kalau kita mau ngambil barang ini, misalkan anggap tas, kita harus mengumumkannya. Sampai kapan? Sampai mati. Selama-lamanya. Berarti berat apa ringan? Berat. Makanya kalau kita tidak sadar, biarkan aja di situ. Kita nemukan tas di depan Masjidil Haram, biarkan aja. Jangan kita, saya bawa. Udah nyampe hotel kita bingung. Diumumkan ke siapa ya? Bingung kita. Nah, maka kalau seperti ini jangan. Kecuali kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Misal polisi atau apa. Karena di Arab Saudi itu ada bagian khusus untuk istilahnya apa ya, pengumpulan barang-barang hilang, barang temuan. Misalnya di kota Mekah itu ada mungkin tas atau apapun, nanti dikumpulkan, nanti diumumkan apa ya, dikumpulkan barangnya, diumumkan. Nah, kalau kita nggak sanggup, serahkan ke mereka. Tapi kalau kita sanggup umumkan, boleh, tapi selama-lamanya sampai pemiliknya ketemu. Kalau pemiliknya kita udah ngambil 3 tahun berikutnya datang pemiliknya, alhamdulillah. Tapi kalau sampai 10 tahun, 20 tahun nggak datang juga, itu jadi aman pada diri kita. Maka kita tengok diri kita mampu tidak mengumumkan selama-lamanya. Dan kalau barang temuan di kota Mekah nggak boleh dimiliki. Kalau tadi kita nemukan tas di sini, di Siberut sini, kita ambil, kita umumkan selama setahun. Di pasar, di sekolah, di tempat-tempat ramai. Setelah setahun kita umumkan, tidak juga ada orang yang datang ngaku tas itu milik dia, maka tas itu bisa kita manfaatkan jadi milik kita. Ini kalau di di sini ya. Tapi kalau di Mekah nggak bisa dimiliki sama sekali, diambil hanya untuk diumumkan. Jelas Bapak ya. Maka ini berat ya. Makanya kata Syekh di sini kan, kata Imam Syaukani rahimahullah, wal qatatu Makkah asyaddu ta'rifan min ghairiha. Barang temuan di kota Mekah lebih ketat lagi, lebih berat lagi dalam mengumumkannya dibandingkan selain kota Mekah. Dan yang seperti ini mungkin kita dapati bagi orang yang haji atau umroh. Saya yakin kita kadang pergi ke Masjidil Haram, kadang kita kok ini tas siapa ini? Ada tertinggal gitu, kayaknya orang lewat tapi itu di situ aja. Maka sebaiknya kita biarkan aja. Kecuali kalau kita lihat ini sepertinya udah 1 hari di situ saja, khawatirnya kena angin, kena matahari, kena hujan, rusak. Maka kita ambil, kita umumkan selama-lamanya sampai ketemu pemiliknya, atau kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini kalau misalnya kita khawatir barang tersebut rusak. Tapi kalau tidak khawatir rusak, biarkan saja Bapak ya. Karena apa? Kota Mekah ini adalah kota yang aman. Ya, Allah sudah jadikan aman baik bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Bukti amannya apa? Ya kita lihat sendiri ketika kita keluar Masjidil Haram, kita saksikan di pelataran Masjidil Haram penuh dengan burung. Sampai di jendela-jendela hotel, burung banyak. Aman, tidak boleh diganggu. Nah, kalau di Indonesia seperti itu, wah, lahan bisnis, wah kumpul ambil. Nah, di sana di Mekah nggak boleh. Jadi burung dibiarkan aman, bahkan pohon pun nggak boleh ditebang, nggak boleh tebang Bapak ya. Jadi kita, saya ini lihat pohon ini
sepertinya lumayan nih, saya ambil batangnya untuk apa? Dipotong, nggak boleh. Itu diharamkan. Jadi benar-benar dijaga kalau di kota Mekah. Yang aman manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, nggak boleh terganggu. Makanya kalau ada barang yang hilang, biarkan saja. Kalau kita melihat ini barang kayaknya nggak ada yang ngambil, udah biarkan aja. Itu lebih aman. 1 hari 2 hari biarkan sampai pemiliknya mengambilnya. Ya. Dan ini banyak ya, banyak saya dengar cerita dari jamaah haji, kadang ada dia kehilangan tas di suatu tempat, dia 1 hari keliling-keliling, dia nemukan ternyata tasnya masih ada, isinya masih utuh. Nah, ini salah satu bentuk apa terjaganya keamanan tanah suci ya, kota Mekah. Nah, itu Bapak ya. Jadi kenapa barang temuan di kota Mekah tidak boleh dimiliki itu? Karena benar-benar terjaga ya Bapak ya. Semuanya terjaga di kota Mekah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan barang-barang yang temuan tadi. Nah, itu pembahasan yang disebutkan oleh Syaukani. Lalu berikutnya, kata Imam Syaukani rahimahullah, wala ba'sa bi an yantafi'al multaqitu bi syai'il haqir kal 'asa wa sauti wa nahwihima ba'da ta'rifi bihi thalatha. Orang yang memungut sesuatu yang remeh diperbolehkan memanfaatkannya, atau bahasa singkatnya boleh memanfaatkan sesuatu yang remeh. Kalau seseorang menemukan sesuatu yang remeh, boleh dia memanfaatkannya, seperti contohnya tongkat, cemeti, dan semacamnya setelah mengumumkan selama 3 hari. Nah, ini Bapak ya, ini apa poin berikutnya. Jadi kata Imam Syaukani, kalau seseorang menemukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak bernilai, maka dia boleh manfaatkannya tanpa perlu mengumumkannya. Kalau di sini Imam Syaukani menyebutkan mengumumkannya selama 3 hari. Ini nggak ada dalilnya Bapak ya, 3 hari nggak ada. Artinya apa? Kalau memang kita menemukan barang remeh, langsung boleh kita miliki, tidak perlu diumumkan ya. Jelas Bapak ya. Jadi dalil menyatakan 3 hari itu hadisnya lemah. Jadi yang benar, kalau kita menemukan sesuatu yang remeh, kita boleh ngambil, langsung kita miliki. Terus kalau kita tinggalkan bagaimana? Boleh tidak? Boleh juga, terserah. Nah, remehnya ini menurut siapa? Ini kan harus kita teliti kan. Bisa jadi menurut kita remeh, menurut orang lain tidak remeh. Contohnya HP ini, mungkin kalau bagi saya nggak remeh nih. Tapi kalau menurut mungkin siapa? Elon Musk, apa orang terkaya di Amerika, ini remeh ya kan? Jadi kalau saya nemukan ini langsung dimiliki? Enggak. Yang jadi patokan remehnya bukan menurut semua orang, tapi menurut orang pertengahan. Jadi kan ada 3 jenis Bapak ya. Pertama orang kelas atas, kaya. Kedua orang pertengahan, ketiga orang miskin. Nah, barang remeh yang boleh kita ambil kalau kita temukan, ini adalah barang yang remeh menurut orang kelas menengah, bukan kelas rendah, bukan kelas masih miskin, tapi orang pertengahan, bukan orang kaya. Karena orang kaya HP kayak gini mungkin remeh, kalau bagi saya nggak remeh ya. Tapi kalau bagi orang kaya ini remeh, ini harganya mereka pakainya iPhone yang harga 20 juta lebih. Nah, kalau ini remeh. Nah, maka remeh di sini menurut kelas menengah, bukan menurut kelas yang atas atau orang bawah. Karena kalau menurut kelas bawah, orang miskin, ya yang namanya ini aja bisa jadi ini berharga kan? Ya tidak. Nah, makanya jadi patokan remeh menurut kelas menengah. Jadi contohnya apa? Imam Syaukani menyebutkan contohnya seperti tongkat. Tongkat kalau menurut orang kaya remeh tidak? Remeh. Kalau menurut orang kelas menengah remeh juga. Tapi kalau menurut orang miskin berharga. Nah, maka kalau menurut orang kelas menengah itu remeh, boleh kita ambil. Tidak perlu diumumkan. Jadi kalau kita menemukan tongkat, silakan aja ambil. Ini bagi yang mau, yang tidak mau pun silakan tinggalkan juga. Contoh berikutnya cemeti.
Cemeti juga remeh menurut kelas menengah. Artinya kalau kita menemukan cemeti boleh kita ambil, tidak perlu kita umumkan. Nah, atau semacamnya apa contohnya? Tongkat, cemeti, apa contohnya? Permen, ya permen, atau bakwan mungkin ada 2, lumayan nih. Di pinggir jalan kita temukan bakwan 2 dalam keadaan terbungkus rapi, masih hangat pula. Dan orang mana? Nggak ada orang, ya silahkan ambil. Karena ini menurut orang kelas menengah remeh kan? Nah, kalau kita mau ambil silahkan. Kalau tidak mau, ya silahkan juga. Nah, ini Bapak ya. Dalilnya apa? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis ketika Nabi menemukan sebutir kurma. Nabi menemukan sebutir kurma, lalu Nabi pun berkata, laula inni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Seandainya saja aku tidak khawatir ini dari sedekah, niscaya akan aku makan. Artinya Nabi pengen makan, cuma kan khawatir sedekah, beliau mau makan. Seandainya itu bukan kurma sedekah, mungkin orang bawa kurma lalu jatuh, Nabi pengennya langsung ambil, makan. Nah, ini kan satu butir kurma. Ini kalau mau kelas menengah remeh atau berharga? Remeh kan? Maka boleh kita ambil. Ya, ini sekali kelas menengah. Karena kalau kelas bawah orang miskin, walaupun satu butir, berharga sekali Bapak ya. Makanya jadi patokan kelas menengah Bapak ya. Contohnya tadi kurma, bakwan mungkin berapa 3 buah misalkan, dan semacamnya. Atau pensil, pulpen, penghapus. Atau kalau uang berapa kira-kira? Kalau kelas menengah remeh? 2.000, 10.000 bagaimana? Nah, 10.000. Kita menemukan 10.000, ambil, kalau salah. Karena kalau bagi kelas menengah itu remeh. Bahkan Syekh bin Baz saya lupa berapa rial itu, kalau 100 rial. Kalau nggak salah saya lupa Bapak ya. Jadi kata Syekh bin Baz, kalau misalkan seorang menemukan 100 rial, boleh diambil. Nggak perlu diumumkan. Karena kalau di Arab Saudi 100 rial itu remeh, menurut kelas menengah Bapak ya, 100 rial. Kalau 100 rial itu sekarang berarti 3.500 kali 100 berarti 350.000 ya, lumayan. Ya, itu kan standar Saudi, bukan standar kita. Ini sekarang, kalau rial dulu, sekarang kan 1 rial 3.500-an kurang lebih lah. Kalau dulu waktu masa Pak Harto ini, masa jaya-jayanya Pak Harto, cuma 600 kalau nggak salah. Jadi 600 kali 600 kali 100 berapa tuh? 6.000, 60.000. Jadi kalau kita nemukan 60.000 rupiah, langsung ambil aja, tidak perlu diumumkan. Nah, tapi ini standarnya masyarakat kelas menengah di Arab Saudi. Kalau di Indonesia tentu saja beda ya. Maka nggak bisa disamakan keadaan Arab Saudi sama Indonesia. Kalau Indonesia perkirakan aja lah, mungkin 10.000 lah, mungkin 15.000 bagaimana? Masih remeh kan? 15.000 atau 20.000 ya. Tapi kalau kita mau, saya nggak mau ngambil lah, tapi saya ambil saja lalu saya infakkan, nah, itu lebih bagus. Kita dapat pahala. Ya. Terus kalaupun ngambil tidak berdosa, karena itu barang yang dianggap remeh, oke ya. Nah, itu pembahasan tentang mengambil benda yang remeh ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa tultaqatu dhalatud dawab illal ibil. Hewan yang tersesat ini diambil, dipungut kecuali unta. Hewan yang tersesat ini dipungut, kita ambil, maksudnya diumumkan, kecuali unta. Ya. Apa dalilnya unta dikecualikan? Ini keterangannya kata Imam Syaukani, fali haditsil mutaqaddim an Zaid bin Khalid wa ilhaqis sa'irid dawab bisya likauniha mithlaha fi ma'na qawlihi hiyalak aw li akhik aw li din wa la yakhruju min dzalika illa al-ibil. Ya. Artinya Bapak, kita sudah bahas hadisnya, hadis dari Zaid bin Khalid. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana nih, apa hukumnya kalau kita menemukan barang emas perak? Kata Nabi, kenalilah wadahnya dan tali pengikatnya, lalu umumkanlah selama 1 tahun.
Kalau misalkan tidak diketahui pemiliknya sudah 1 tahun nih, nggak ada juga yang datang, maka manfaatkanlah itu untuk dirimu. Kalau ternyata setelah lewat setahun datang pemiliknya, maka kembalikanlah kepadanya. Nah, ini tentang barang temuan berupa emas dan perak. Lalu Nabi ditanya tentang barang temuan berupa unta. Nah, maka Nabi pun berkata, malaka walaha, apa urusanmu dengan unta? Da'ha, biarkanlah unta itu, nggak usah diambil ya. Kalau ada unta tersesat, nggak usah diambil. Fa inna ma'aha hida'aha wasiqa'aha, karena unta memiliki sepatu dan memiliki minum di bagian ininya. Artinya dia bisa cari minum sendiri. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Dia bisa mencari minum sendiri, memakan pohon tumbuh-tumbuhan sendiri sampai ditemukan oleh pemiliknya. Nah, berarti ini Bapak ya. Jadi kalau unta, kita menemukan unta di suatu tempat yang mungkin agak asing, jauh dari keramaian, nggak usah kita ambil, biarkan aja sampai ditemukan oleh pemiliknya. Dan serupa dengan unta, hewan lain yang besar, contohnya apa? Sapi, kerbau, apa lagi? Oh, apa lagi? Hah? Apa itu? Kuda ya, dan semacamnya, kuda, keledai dan semacamnya, biarkan sampai ditemukan oleh pemiliknya ya. Dan para ulama sudah membahas ini, juga dikiaskan, dianalogikan dengan unta. Contohnya barang besar yang sulit dipindahkan, contohnya kulkas. Kita menemukan kulkas di pinggir jalan atau tempat yang sepi, jangan kita angkut lalu diumumkan, nggak usah, biarkan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Kecuali kalau kita cuma ngasih tahu orang, ada kulkas di sana, nggak masalah. Tapi kalau kita angkut, nah nggak perlu apa ya. Itu serupa dengan unta. Atau mungkin kuali besar, atau mungkin ada kompor, misalnya kompor besar yang butuh diangkat beberapa orang. Ini juga jangan diambil, cukup dibiarkan di tempatnya. Atau apa? Motor, mobil, dan semacamnya. Nah, ini unta. Lalu Nabi ditanya tentang syah, kambing. Maka beliau pun bersabda, khudha fa inna ma hiya lak aw li akhik aw li dhi'b. Ambillah kambing itu, artinya pungut kambing itu milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Artinya apa? Kalau hewannya tersebut bukan hewan besar yang bisa melindungi diri sendiri, maka kita boleh mengambilnya untuk mengumumkannya. Contohnya seperti kambing, apalagi ayam dan semacamnya. Kata Nabi, itu milikmu. Artinya kalau memang diumumkan setahun tidak juga datang pemiliknya, jadi milik orang yang menemukannya. Atau milik saudaramu. Artinya apa? Kalau memang kita mau ninggalkan, udahlah, biarin aja lah, ya boleh juga sampai pemiliknya menemukan. Atau itu milik serigala. Artinya apa nih? Artinya udah dibiarkan, biar itu rezekinya apa? Serigala. Mungkin serigala ingin makan juga, nah dia menemukan kambing, dimakan oleh serigala. Nah, yang seperti ini juga diperbolehkan. Nah, artinya kesimpulannya, hewan yang tersesat hanya boleh dipungut, hewan tersesat yang boleh dipungut ini hanya hewan yang selain apa? Unta. Selain unta saja, kambing dan semuanya. Adapun unta ini tidak boleh dipungut, artinya dibiarkan pada tempatnya. Nah, inilah beberapa poin yang ada dalam kitab Al-Luqatah. Berarti kita selesai dari pembahasan Kitabul Luqatah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu Kitabul Qadha. Kitabul Qadha artinya kitab tentang qadha itu kehakiman ya, atau ya qadha itu apa jadi bahasa Indonesianya? Qadhi hakim, kehakiman apa ya, peradilan. Nah, ini pembahasan kita sekarang, yaitu Kitabul Qadha, kitab tentang peradilan. Penting tidak? Penting ya, karena hidup di ketika kita hidup bermasyarakat pasti akan ada yang namanya apa? Konflik, ya tidak? Gesekan. Nah, diselesaikannya di mana? Di jalan.
Nggak mungkin kan diselesaikannya di peradilan. Ini ribut sama ini masalah tanah, diselesaikannya di peradilan. Ini katanya nuduh si A mencuri barangnya, yang ini nolak, diselesaikan di mana? Di peradilan. Ini katanya membunuh fulan tapi tidak ada saksi, nah diselesaikan di mana? Di peradilan. Nah makanya pembahasan kitabul qadha penting, perlu kita pelajari supaya kita bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah kita dengan baik, bijak, dan sesuai dengan syariat. Ya mungkin itu saja. Insya Allah pembahasan kitabul qadha akan kita bahas pada pertemuan berikutnya karena pembahasannya panjang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita mulai kitabul qadha lalu sampai selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.